Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 4 Digital Marketing Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi hari ini ingin mempresentasikan tugas kami tentang studi kasus kami yaitu tentang e-commerce Tokopedia. Perkenalkan sebelumnya saya Syakira Mentari Fadila dengan NIM C1D12220 dan rekan saya Saya Dua Given dengan C1D122022 dan rekan Saya saya. Aisyah Najla Rana dengan NIM C1D12023. Saya Irsya Nabila dengan NIM C1D12221. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu tentang e-commerce Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah sebuah platform e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli di Indonesia. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Nah, aplikasi Tokopedia tersedia di platform Android dan iOS, dan aplikasi ini menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk elektronik, fashion, rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Pengguna dapat mencari produk yang diinginkan melalui kategori, pencarian, ataupun rekomendasi. Aplikasi Tokopedia juga menawarkan berbagai fitur untuk memudahkan pengguna dalam berbelanja, seperti pembayaran yang aman dan terpercaya, layanan pengiriman yang cepat dan terjangkau, promo dan diskon menarik, dan juga layanan pelanggan yang responsif. Kemudian materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi materi saya pada kali ini, kami sudah meriset di Google tentang kesuksesan Tokopedia pada tahun-tahun tertentu yang telah kami rangkum dalam empat contoh. Pada tahun 2009, Tokopedia didirikan dan mereka langsung menjadi perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia dan termasuk juga di wilayah Asia Tenggara. Mengapa dikatakan berikut? Karena pengguna Tokopedia aktif sampai ribuan penjual yang berpartisipasi di dalam Tokopedia. Lalu, dukungan terhadap UMKM tertentu, Tokopedia ikut membantu menyediakan platform dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya UMKM sekarang, supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi UMKM-nya tidak stuck saja hanya pada satu toko offline, tapi mereka bisa beralih juga berinovasi ke toko yang online, supaya bisa menjadi dan mendapatkan konsumen yang lebih luas. Lalu Tokopedia berinovasi dalam hal teknologi, melalui pengiriman, pembayaran, dan pengalaman pengguna pun mereka pedulikan dengan cara bisa kita mengirimkan ulasan-ulasan terhadap pengguna. Contohnya di Play Store ya, seperti bisa kita menyampaikan berapa bintang untuk penjual, pengirim, dan sebagainya. Jadi itu supaya bisa terus berinovasi Tokopedia. Jadi yang terakhir, Tokopedia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Apa dikatakan begitu? Karena Tokopedia membantu UMKM berkembang dan menghasilkan lapangan kerja. Dan juga munculnya platform e-commerce Tokopedia itu mempercepat proses digitalisasi di Indonesia. Jadi itu contoh-contoh dari hasil riset kami tentang seberapa pengaruh kesuksesan Tokopedia bagi saat ini. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesuksesan Tokopedia. Yang pertama ada tim manajemen, kepemimpinan yang efektif, dan tim manajemen yang kompeten adalah faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan. Pendiri dan eksekutif utama Tokopedia memiliki visi yang kuat dan komitmen terhadap pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, inovasi. Kemampuan untuk terus berinovasi dalam produk, layanan, dan teknologi adalah faktor utama dalam kesuksesan Tokopedia. Dan yang terakhir adalah dukungan finansial.
investasi yang signifikan dari investor-investor terkemuka telah membantu Tokopedia memperluas operasinya dan membiayai pertumbuhannya. Itu saja faktor yang mempengaruhi kesuksesan Tokopedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kegagalan Tokopedia. Yang pertama, yaitu ada kompetisi sengit. Persaingan yang intens di pasar e-commerce, terutama dengan pesaing kuat seperti Shopee dan Lazada, dapat menjadi tantangan besar. Jika Tokopedia gagal bersaing dengan efektif, ini dapat mengarah pada penurunan mangsa pasar. Yang kedua, yaitu perubahan kebijakan. Peraturan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, terutama terkait dengan perpajakan, regulasi e-commerce, dan perlindungan konsumen dapat mempengaruhi cara Tokopedia beroperasi dan mengelola bisnisnya. Yang ketiga, yaitu kebocoran data dan keamanan. Risiko keamanan data adalah masalah serius bagi perusahaan teknologi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya, saya mewakili teman-teman meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.